pemain politik tercanggih setelah reformasi ini, bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan begitu, adalah karena dia penulis skenario, dia sutradara, dia aktor, sekaligus dia director of photography, sekaligus gitu kan? admin medsos. Jadi tidak ada deviasi. Kalau yang lain penulis skenario saja, sutradaranya orang lain. Dari target 100 meleset 90 di tangan sutradara. Nanti aktor meleset lagi tinggal 80. Jadi banyak sekali deviasinya. Pak Jokowi enggak. Semuanya straight. Jadi straight A gitu. Kalau kita bicara nilainya A, semuanya A gitu. Yang kedua, saya yakin Pak Jokowi ini menulis skenario bukan berhenti di tanggal 20 Oktober pelantikan dia, bukan. Ini panjang. Kenapa? Pak Jokowi sendiri yang sudah mengatakan, dan ini saya kira yang menjadi motif utama, bahkan saya mendapat informasi disampaikan kepada salah satu direktur lembaga survei terkemuka, apa sih sebenarnya niat Pak Jokowi untuk tetap memainkan kartu ini dan berkuasa secara tidak langsung, karena IKN harus terwujud. Dan itu butuh 3 kepemimpinan nasional. Kalian googling, ada itu beritanya. IKN ini akan terwujud kalau ditopang oleh 3 kepemimpinan nasional lagi. Atau bahasanya, IKN ini baru terwujud setelah 3 kepemimpinan nasional. Artinya 3 kali 10. 30. Oh 30 ya. Ya 30 kalau tahun. dianggap maksimal ya. Iya, kalau ya. dianggap maksimal. Artinya pertama Pak Prabowo ini kalau sehat ya, kita doakan juga sehat kan. Ya. Bisa saja 10 tahun kan. Ya. Nah, setelah 10 tahun Mas Gibran udah 48 tahun. Udah matang. Nah, udah matang. Masuk dia di situ kan. Nah, setelah itu mungkin ada lagi nanti entah Mas Kaisang atau jangan-jangan Jan Etes begitu. Saya khawatirnya itu. dilakukan pengkarbitan luar biasa begitu. Nah, tetapi kesemuanya itu terlepas dari siapa yang akan duduk di situ. Itu karena obsesi Pak Jokowi, IKN ini harus jadi. Just IKN, Bos. Menurut informasi yang saya terima, pembicaraan beliau kepada salah satu direktur lembaga survei begitu. Sehingga apapun akhirnya ditabrak. Karena apa? Karena IKN ini kan sudah menelan 550 triliun dalam skenario Pak Jokowi untuk anggaran negaranya. Belum di kepemimpinan selanjutnya. Artinya ketika kita berbicara APBN Pak Jokowi berakhir sampai tahun 24 ini, Pak Jokowi akan masih menjadi presiden perancang APBN tahun 25 kan? Kan sampai dengan tahun 24 ini kurang lebih 100 triliun. Padahal target 550 triliun. Masih ada lagi nanti. Nah, tapi setelahnya kan sudah tergantung presiden baru. Nah, kita tahu persis negara-negara yang memindahkan ibu kotanya. Contoh New Cairo. Itu APBN-nya atau biayanya dirancang lebih besar daripada IKN kita. 1.800 triliun. Nggak jadi apa-apa sampai sekarang. Kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya tidak memiliki visi yang berkesinambungan. Dan Pak Jokowi pasti sangat tidak mau ini akan menjadi hambalang jilid 2. Mangkrak. Mangkrak. Dan kalau itu mangkrak, itu menjadi monumen mangkrak terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu yang tidak dimau. Itulah kenapa apapun saya dikata-katain, saya dicela-cela, udahlah pokoknya yang penting demi IKN. Katanya begitu. Hambalang aja yang masuk aja udah banyak tuh. Hambalang ekses hukumnya udah banyak, apalagi kalau skalanya mungkin lebih besar. Lebih besar lagi. Nah, itulah kenapa masuk penjara. Nah, kalau mangkrak, tadi saya katakan menjawab tadi kenapa Pak Jokowi masih berusaha untuk dalam tanda petik berkuasa ya, langsung atau tidak langsung, itu karena itu. Dugaan yang tentu tahu ya Pak Jokowi sendirilah dan Allah Ta'ala gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara Pak Jokowi berkuasa? Yang pertama, proksi utamanya kan ada putranya nih. Yang jelas itu satu. Tapi kan VP itu yang kita kedua, tahu, tadi saya katakan semua proses penyusunan menuju Pak Prabowo tanggal 20 Oktober dilantik, kalau memang nanti real count memutuskan begitu, dilakukan jauh sebelum itu kan. Ingat waktu Pak Jokowi terpilih 2014 ada rumah cemara, rumah transisi. Nah, itu kan dilakukan setelah Pak Jokowi terpilih, ditetapkan oleh KPU. Nah, ini nanti kalau 20 Maret nggak ada gugatan, kan berarti ditetapkan sebagai capres. Kalau 20 Maret ada gugatan, berarti nunggu dulu hasil keputusan MK 14 hari, mungkin di bulan April. Nah, kalau itu sudah ada keputusan, maka kan Pak Prabowo pasti sudah bekerja. Mulai menyusun kabinet, menyusun konsep, visi misi yang kemarin disampaikan itu dimatangkan lagi. Kemudian ini terjemahkan ke dalam struktur kabinet yang masih seperti ini atau akan ada perubahan. Ada yang kemarin menyatakan akan ada Ministry of Free Lunch gitu ya. Jadi
Karena anggarannya gede sekali, 120 triliun. Itu sama dengan anggaran Kementerian PU loh setahun. Meskipun dalam politik kalau kata Gus Rofi there is no freelance. Iya, tapi ini kan ministry yang ada. Ministry of Freelance ini udah pantas untuk menjadi seorang kementerian, sebuah kementerian. Kenapa? Karena anggarannya 120 triliun, Pak. Sama dengan anggarannya Kementerian Pertahanan dan Kementerian PU. Jadi pantas kalau diangkat setingkat menteri sendiri. Itu rumah makan Padang raksasa itu kira-kira. Kementeriannya ya. Iya. Kementeriannya pakai seragam. Bayangkan itu ngurusin 2 dapur per kecamatan. Di Indonesia ada 6.200 kecamatan kalau saya tidak salah hitung. Mantap juga jadi pengusaha catering kita. Bisa kali ya. Lu daripada podcast di sini lu. Podcast bikin dapurnya aja. Ya kan? Iya, jadi kontraktor dapur ya. ya. Total warteg lah kita bikin lah ya kalian. Vendor kan. Nah, harapan saya kalau memang itu menjadi programnya Pak Prabowo, jangan membuat baru. Karena bisnis makanan itu bisnis yang paling sulit. Jangan membuat baru. Warteg-warteg yang ada diminta untuk apply, terseleksi. Lu sehari bisa kasih makan gratis berapa orang? Kemampuan SDM lu, kemampuan sumber daya yang lu miliki, duitnya ini. Empower yang udah ada ya. Itu baru namanya pahlawan UKM.